Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Jilan Rahmi sebagai moderator. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu sejarah dan letak Kerajaan Sriwijaya yang akan dijelaskan oleh Ardelia. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dampuntahyang Srijayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti, sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antara Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dampuntahyang dan prasasti Talang Tua 684 Masehi menjelaskan menjadi Dampuntahyang Srijayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti Kedukan Bukit juga menceritakan bahwa Dampuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tambuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota 486 Masehi, di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holling atau Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang ditemukan oleh J. Quides pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya adalah di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Taku sehingga menyebut kota Jambi. Selanjutnya, Raja-Raja Kerajaan Sriwijaya akan dijelaskan oleh Efriani. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa struktur genealogis Raja-Raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut ini adalah nama-nama Raja Kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dampuntahyang Srijayanasa. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Dharanindra. 3. Raja Samaratungga. 4. Rakai Pikatan. 5. Balaputra Dewa. 6. Sri Udayaditya Warman. 7. Sri Culamani Warman atau Cudamani Warma Dewa. 8. Sri Marawijaya Tunggawarman. 9. Sri Sanggramawijaya Tunggawarman. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya akan dijelaskan oleh Miftahul Amin. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan ke-9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 1922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kola, India pada tahun 1017 hingga 1025 Raja Sriwijaya Sanggaramawijaya berhasil ditawan pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku mengenal kerajaan-kerajaan Nusantara karya Deni Prasetyo, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung,
Malaysia, Singapura, Thailand Selatan untuk menjaga keamanan itu. Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dan dari gangguan perompak. Hingga lambat laun Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Sriwijaya akan dijelaskan oleh Muhlis. 5. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, Candi Biaro Bahal. B. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talanto, Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talaga Batu, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, Prasasti Leiden, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Ujung Langit. Yang terakhir, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan agama kerajaan Sriwijaya akan dijelaskan oleh Dina. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan agama kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik. Fokus utama terkait kehidupan politik kerajaan Sriwijaya adalah wilayah kekuasaan raja-raja yang memerintah dan hubungan dengan kerajaan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, kerajaan Sriwijaya telah menjalin kerjasama dengan kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan ini ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembangunan vihara untuk para pendeta. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian yang hasilnya kemudian dijual kepada pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung oleh letaknya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil pertanian mendorong kegiatan perdagangan, akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India datang berbondong-bondong ke kerajaan Sriwijaya. Faktor lain yang mendukung kegiatan ekonomi adalah keberhasilan Sriwijaya dalam menguasai kawasan strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Penguasaannya terhadap daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut kerajaan Sriwijaya dengan banyak kapalnya. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya bercampur dengan para pedagang dari luar karena saat itu daerah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Ada kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Misalnya, penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh Hindu-Buddha menyebar luas, baik di masyarakat maupun di kerajaan. It Sing, pria Tionghoa yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya, menjelaskan bahwa banyak pendeta asing datang untuk belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci Buddha. Kehidupan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.